Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu ma'al kitabil mubin wa dinil qawim li salamatin nas wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, selaku hamba beriman, tentu kita tidak lupa mengawali segala sesuatu dengan melafazkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin sebagai wujud dari rasa syukur atas rahmat yang tidak pernah henti kita terima setiap saat, setiap waktu, siang dan malam, di mana pada saat ini kita tengah menerima rahmat iman, rahmat Islam, sehingga hati menjadi tenang, pemikiran menjadi nyaman, dan besar harapan. Insyaallah amal yang sudah kita lakukan, ibadah yang sudah kita kerjakan akan berwujud sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya bekal yang akan kita bawa ke kampung akhirat. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita diperintah oleh Allah untuk mencintai Rasulullah, dan rasa ingin ketemu dengan Rasul itu selalu membara, dan kita sangat ingin berjumpa dengan beliau. Makanya teman-teman dan saudara-saudara kita yang berhaji dan berumrah itu senantiasa menyempatkan diri untuk berziarah ke makam beliau di Masjid Nabawi, Madinah. Kenapa? Karena bertemu dengan beliau secara muwajjahah atau face to face tentu sesuatu yang sangat mustahil. Namun demikian, setidaknya sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasul, senantiasa setiap saat kita berselawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah sekalian yang saya hormati, lagi-lagi kita bersyukur di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita menjadi makhluknya yang bernama manusia. Kok kini menjadi manusia kan kebetulan saja. Kalau seandainya Allah menyengaja menjadikan kita menjadi beruk, tentu baru awak kasadalahnya gini. Menjadi sapi tentu mungkin kita sudah disembelih lalu gue sabar deh kawan. Tapi Allah takdirkan kita menjadi makhluk manusia. Kita bersyukur dengan rasa syukur yang sangat dalam, karena manusia itu oleh Allah sudahlah dia yang menciptakan, tapi dia pula yang memuliakan. Walaqad karamna bani Adamah, dan sungguh anak Adam manusia itu kami muliakan. Banyak sekali dalil ataupun ayat-ayat, baik juga hadis, yang menginformasikan kepada kita manusia betapa Allah itu memuliakan kita. Umpamanya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kami jadikan di atas bumi itu seorang khalifah. Itu Bapak Ibu hadirin sekalian, banyak sekali pengertian khalifah itu. Di antaranya pengertian khalifah itu adalah pengganti. Jadi pengganti. Lalu pengganti dari apa?
Ternyata kita di atas dunia ini adalah pengganti Tuhan. Apa maknanya pengganti Tuhan? Ada beberapa kerjaan atau beberapa aktivitas yang sebenarnya adalah Allah mengamanahkan kepada kita untuk melanjutkan pekerjaannya. Sebagai misal untuk memudahkan pemahaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan binatang, menciptakan tumbuh-tumbuhan. Alamlah segala isi. Itu kan Allah juga sudah SK-kan di dalam Al-Quran. Lah ditetapkan pula di Allah, khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah. Seluruh yang dijadikan di atas bumi maupun di dalam perut bumi, baik yang berdekatan dengan manusia maupun nanado di rimbo raya, itu diciptakan oleh Allah adalah untuk manusia. Untuk manusia dalam hal apa? Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisa untuk sandang, bisa untuk pangan, bisa untuk papan, bisa untuk pakaian, bisa untuk makanan, bisa untuk tempat tinggal, untuk makan, untuk pakaian, untuk rumah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan langsung dalam bentuk barang jadi. Ketika Allah ingin memberikan makan kita manusia, kan tidak datang malaikat mantan nasi bungkui ke rumah sekalian. Jam 5 berkumpullah di rumah masing-masing karena malaikat datang antarkan nasi, kan ada. Nasi bungkui, tidak ada. Cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan bahan bakunya. Disediakan oleh Allah tumbuh-tumbuhan, mungkin padi, mungkin taruang, mungkin sawi dan sebagainya. Silakan olah oleh tangan manusia supaya itu taruang, itu padi, itu ubi-ubian, sayur-sayuran bisa menjadi yang mampu dan patut dimasukkan ke dalam mulut untuk mengisi parit. Jadi melanjutkan padi menjadi makanan, taruang menjadi makanan, berbagai macam sayur-sayuran, buah-buah menjadi makanan, itu sebenarnya adalah kita melanjutkan pekerjaan Allah. Jadi tujuan Allah pertama membuat taruang supaya makan. Tapi kan tidak mungkin taruang itu langsung muncul ke dalam paraan. Ini melanjutkan kerja Tuhan kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan bahwa kita manusia itu adalah makhluk berpakaian. Kayo pakai nak tidak? Berpakaian nak kan itu tidak? Ayo berpakaian kita. Tapi Allah tidak pernah mengantarkan baju jas ke rumah. Malaikat antarlah baju kemeja tu ke kebun sekolah sebelah. Tidak ada. Allah hanya menyediakan tumbuh-tumbuhan lagi, binatang-binatang lagi, berbagai macam bentuknya. Apa supaya mengolah tumbuh-tumbuhan, mengolah binatang agar menjadi pakaian. Kita manusia pula lah yang oleh Allah diberikan amanah untuk melanjutkannya. Apapun bentuk pakaiannya, apakah itu sarawak, apakah itu baju dan pakaian-pakaian lain, itu semuanya adalah hasil olahan. Kalau tidak dari binatang, mungkin dari tumbuh-tumbuhan. Berarti juga kita sebagai pengganti, penerus kerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita yang diamanahkan untuk ini. Dan tidak terkecuali juga termasuk bagaimanapun kita adalah makhluk yang oleh Allah juga diciptakan punya tampak tinggal. Burung sampai sarang. Ya nak, jengkrik saja berlubang. Lubang jantung. Maka manusia juga perlu di dalam hidup adanya tempat tinggal, rumah namanya. Nah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu kita disediakan rumah petak. Siapa yang sudah bekerja, siapa yang sudah berumah tangga, rumah petak lah kami sediakan. Ambillah cia surang. Enak betul hidup kita sebagai manusia kalau begitu. Maka Allah hanya menyediakan bahan bakunya sih. Apa itu bahan baku? Kembali kepada yang tadi. Allah menyediakan tumbuh-tumbuhan dan Allah menyediakan bahan-bahannya berupa basi, berupa batu dan sebagainya. Manusia pula lah yang punya kerjaan, yang punya amanah untuk melanjutkan keinginan Allah ini agar itu tumbuh-tumbuhan dan tanah dan sebagainya itu berubah menjadi tempat tinggalan layak. Bapak Ibu hadirin,
jabatan yang diberikan dek manusia yang bantu kokoh ikut adalah sebagai satu kemuliaan. Karena tidak pernah diberikan kepada makhluk lain kecuali hanya diberikan kepada manusia. Itu Bapak Ibu tidak hanya bersifat stagnan, tapi juga berkemajuan. Setiap saat mengalami perubahan. Setiap saat mengalami kemajuan-kemajuan yang tidak pernah mundur ke belakang. Artinya hidup kita kok makin lama makin lancar, makin lama makin lancar, makin lama makin lancar. Dan itu terasa betul oleh kita. Terasa betul. Beberapa tahun yang lalu itu masih kita rasakan betapa ke Jakarta itu sangat jauh. Di Kampung Ambo ada seorang gaek itu umur 85 sampai mati ke Bukit Tinggi sekali. Dari Sangka ke Bukit Tinggi ke Warana jauh aja. Sekalinya. Indak lo turun dari oto. Kenapa? Karena begitu jauh terasa waktu itu. Nah, dengan berkemajuan betapa hari ini dunia pula terasa dake. Jarak dan jauh hendak menjadi halang oleh Tabang Selatan tiba di Jakarta, Tabang Selatan tiba di Surabaya, Tabang Selatan tiba di Batam, cacah ke Batam, cacah ke Batam, karang muak luak menangarnya. Memang jarak itu tidak begitu jauh lagi dengan lancarnya alat transportasi. Nah, siapa yang menciptakan alat transportasi? Balik ke orang, balik ke manusia, balik ke manusia. Di samping tidak ada jarak dan jauh karena alat transportasi itu sudah lancar sedemikian rupa. Jo hari ini tidak ada kerjaan yang berat. Ringan satu alatnya. Kenapa? Karena manusia juga menciptakan namanya alat-alat berat. Geledor lah namanya. Macam-macam alat berat. Kadang buki di datanya, lurah timbunnya. Kan seperti itu. Nah, siapa yang menciptakan sehingga kerjaan berat bisa menjadi ringan? Lagi-lagi kemampuan itu oleh Allah diberikan kepada manusia. Ini sekali lagi kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, dulu memasak ya pakai kayu api. Ala kambang tu lihir mambu ya kepanjangan saja. Pakai saluang. Tiap rumah basok. Awalin paru lah tuan. Kemudian terus berkembang, tibalah kompor minyak tanah. Kayu betul nak? Kompor minyak tanah. Setiap kadai menjam beli minyak tanah. Jam-jam 4 sudah solat asar, itulah beli minyak tanah tek gadi tadi. Kau masak untuk malam mah. Termasuklah alat penerangan teh rumah, lampu pakai minyak tanah. Sebelum bersemprong kan tak ada semprongnya dah. Langsung saja bagi subuh minyak tanah. Jago lalok pagilah panuai tuang. Itu terjadi waktu itu. Terus berkembang kehidupan dan berkembang atau makin ni. Nah, hidup lampu dirosok saja tonggak sebelah kain dia tu ala hidup selampu tadi. Listrik namanya. Kan berkembang kehidupan itu. Termasuk oleh ibu memasak di dapur tadi. Kalau duluan kali sabui sudah diletakkan kayu, dihiduin kayu tadi, baunya sampai masak tu. Kadang nasi bagai, kadang ya nasi itu untuk penyiram anak bisa aja tu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kadang nasi kini lah ada cerita leh. Kalau masuk air ada takarannya, dibersihkan beras, dimasukkan beras, ada takarannya. Tu apa ileh? Pulang wak beko nasi lah masak saya. Baralah kasantiangnya manusia dalam perkembangan. Namun demikian Bapak Ibu, poin yang ingin awak ambil malam kini. Walau maju benar kehidupan, betapapun majunya, walau berubah betul kehidupan, berapa perubahannya, nan manusia tetap manusia, nan orang tetap orang. Kayak nak? Abanan orang kau ya. Kalau bila bicara tentang ba'a orang, ambo melihat sejak dari dulu sampai kini lelun terjadi perubahan. Yang bermakasihkan adalah sifat asli. Sifat asli orang saya suak jadi sifat asli orang kayak ini sama. Apa itu sifat asli?
ambo sampaikan pangkanyo juangnya apa ibu engkau nyambung manyo sipe asli taimpi nak di hati takuruang nak di luar kok kadibagi-bagi malah tapi nanggadang dakwah kok kang timbang-timbang malah tapi nang balik nak menjual nak mahal nan membeli nak murah. Itu namanya sifat asli orang dulu, orang kini, dan insya Allah orang-orang yang akan datang sampai di kiamat. Nasib baik bantu itu tetap ada, dan itu tidak terjadi perubahan di tengah-tengah kehidupan. Oleh karena setiap kita adalah seperti itu, tidak ada beda satu dengan yang lain. Bapak seperti itu, ibu seperti itu, saya juga termasuk. Tidak ada beda di antara awak. Apa yang terbayang oleh kita? Yang terbayang oleh kita adalah perlu adanya aturan di dalam hidup yang bisa disepakati, kemudian aturan itu dipatuhi. Kalau tidak ada aturan dan tidak disepakati untuk dipatuhi, kita yakin manusia itu hidup pasti bercakap. Karena sadu alahnya awak nak tak kurang di luar. Sadu alahnya awak kalau membeli nak murah. Sadu alahnya awak kalau menjual nak mahal. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, ada salah seorang kawan ambo menggalih dia Kunyang. Minggu-minggu terakhir ko agak galak-galak taruh. Jauh baru Assalamualaikum Ustaz. Kok bagairah bana kini? Dek rancak galaknya. Bertanya lah bu, tuan kok rancak nak galak nampak apa? Alhamdulillah bu ya, dalam minggu ko penjualan ambo di Kunyang meningkat 2 kali lipat. Jadi agak barai ya sab. Oh patrik ya tadi babayan lo minum dan sebentar kalau bayan perlu minum aloko lah 2 bungkus lo bagi agak patrik malah. Tapi ambo tidak diam sampai di situ. Saya tanya, bang kok sampai 2 kali lipat penjualan dalam minggu ko rami orang tebak? Orang biasanya bu ya. Cuman alhamdulillah kadai sebalah tutup. Ikon anda malaman kadai sebalah tutup. Nanti dijual samu. Dek kadai sebalah tertutup sehingga seluruh pembeli bertumpuklah ke kadai ambo. Jadi alhamdulillah kadai sebalah tutup. Ikon anda malaman. Oh begitu ya. Itu kan wajar. Tapi saya tanya lagi. Kenapa kedai sebelah itu bisa tutup? Itulah Bu Amin tuanya sakit. Nah kalau seandainya kita potong kalimatnya, alhamdulillah mentuanya sakit, itu jadinya tuh. Sehingga kadai bisa bertutup penjualannya 2 kali lipat. Orang caju mentuanya sakit, kan begitu jadinya. Kalau dapet sudah mentuanya sakit, bininya sakit lah. Suatu anak lo masuk rumah sakit lah, sehingga bertutup berkepanjangan saja, kesudahnya jatuh kadai itu kayaknya, kan begitu. Jadi kalau seandainya tidak ada aturan, tidak ada raso, kita sulit membayangkan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Ambo yakin, tidak kapayah bano kita untuk menyatukan pendapat, baik apa maupun ibu kita kasih doalanya. Siapapun orangnya, apapun profesinya, maka yang namanya manusia tetap menginginkan mendapat kedudukan nomor 1. Lah pasti itu. Jangankan hal yang besar-besar. Hari ini kan tanggal 14 Februari kan sudah dekat ini. Itu seluruh nama caleg itu ingin duduk asal itu. Tidak ada nih, tidak terus. Awak satu nak kini pintu-pintu tidak duduk, awak tidak ada terus. Akan seperti itu. Ingin menang. Jangankan hal yang besar seperti itu, hal yang kecil saja. Mengambil posisi duduk menengah pengajian dalam mensaji pun awak mencari posisi yang strategis. Nan pas sampai bersandar, nan lama sampai meriang, kan begitu? Nan dapat menjual, kan begitu? Dan itu tidak bisa didustakan. Makanya wajar saja kalau ibu membeli kacang beli seliter. Dek lama orang meliter kan, alhamdulillah setengah liter doang. Tak kamu ngapain itu?
Sulit kita membayangkan kalau tidak ada aturan di tengah-tengah kehidupan ini. Amakonyo hidup bakorong bakampuang batanggonanya banyak turun, itu adalah satu keniscayaan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kehidupan ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kami jadikan kamu hidup di dunia sebagai seorang khalifah untuk meneruskan kerja Allah. Maka khalifah itu juga bisa diartikan pemimpin. Apa artinya pemimpin? Kita tidak bisa lepas di dalam hidup dari kepemimpinan. Makanya Nabi kita menetapkan kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Sahabi-habi main memimpin diri sendiri. Setiap kita adalah pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati, dan setiap pemimpin itu pasti mempertanggungjawabkan segala yang pernah ia pimpin. Mempertanggungjawabkan segala kepemimpinannya di tengah-tengah kehidupan. Kenapa? Karena di dalam apa yang sudah diuraikan dan disampaikan tadi, sesuatu yang tidak mungkin kalau tidak ada nama atur. Kan itu. Sebab sadalahnya, banak dulu dapet, banak rancak dapet, ingin juara satu ke sadalahnya. Tentu tidak mungkin dah. Di sinilah perlu pemimpin. Makanya apa ibu? Pemilu nan kita hadapi ko secara kajian agama itu sesuatu keniscayaan yang mesti kita lakukan di tengah-tengah kehidupan. Cuman masalahnya kini, bahas supaya gari kau batu-batu di situ paek tibonya. Digari makan paek. Jalan taturi nanti jalan tabantang nanti turik, cupak tatagak nanti isi, sesuatu terletak pada tampeknya. Cuma tidak seluruh kita bisa memimpin. Tidak seluruh kita bisa jadi ketua. Kenapa? Karena menurut khalqah kejadian, tidak semua orang bisa memimpin. Kenapa? Karena itu adalah satu bakat, satu seni. Nah, hanya serupa itu. Ketua itu berapa orang? Ketua itu seorangnya. Memang ada namanya kolektif. Tapi nanjale walaupun kolektif banaknya dari Tuhan surang. Jadi yang namanya ketua surang. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan di dalam makhluk hidup itu ketua itu surang. Lalu siapa yang akan bisa menjadi ketua? Itulah ada aturan. Setidak-tidaknya Pak dan Ibu ada 3 syarat. Sekalian kita mengaji untuk mempertabak iman jo Islam serta akidah, menyambia sekali menyambut tanggal lampai balik. Pertama, adanya kemampuan. Aku dulu. Kedua, ada kemauan. Dan yang ketiga, ada dukungan. Ada kemampuan, ada kemauan, dan ada dukungan. Baru jadi barang. Tidak bisa hanya kemampuan saja. Banyak juga orang yang mampu. Pandang jauh di layangan, pandang dakek ditukiakan, ditaliak, rekam jajak kecil orang kini. Aku beliau kena, bisa aku. Bangku itu, ada kemampuan dia. Orangnya arif bijaksana, mengecek pandai, nang kuliak kundi nan merah sago, nabiak budi, nalancak baso. Kalau nyo mengecek, sanang hati menanga, pasan sampai, nani makasui pun tacito-cito tibo ditampai dan sabananya. Lama tutur bahasonya, sehingga nyo berkemampuan, arif dan bijaksana, cerdik dan cerdas. Kalau rajuk beliau tu alum bakilek, laba kalam. Tentu mana dalam hidup maran tiang nangkaman cucu, ma batu nan kemana ruang. Jaleh deh nyo. Sebelum nyo mengecek tu mah, nyo melengguang kiri kanan dulu, mencari muka belakang. Untuk mencari aku kalimat pas dengan kadi keluarkan. Nampak deh Pak? Sehingga orang yang berkemampuan. Mulik manih kucindan murah, bagamu kue pulo, ketua nalah dakek, tiok sebentar basuri mensaji. Deh, tak ada rupele. Ada kemampuan. Tapi yang kedua tidak ada. Tidak ada kemauan. Tidak ada namanya. Sebab orang kalau tidak ada kemauan, tidak namanya dipas saja dah Pak. Kerajaan nak selesai. Namanya saya serahnya. Bakok Pak indak bakok kerajaan Pak. Yo ada kan tak nama dulu kalian nama masuk. Kerajaan banyak.
Anak dia berserak, beranak pinak, cik sebulan. Cuman dia paso juga harus ada yang kedua. Walaupun punya kemampuan, apakah dia punya kemauan? Nah, Bapak Ibu hadirin, orang yang punya kemauan ini bahasa lainnya orang yang punya tanggung jawab. Dia mampu mas'ulun, mempertanggungjawabkan segala yang ia lakukan. Ada orang, nah kemauan ini bergaris lurus dengan hobi, bakat. Ini nak mau minta doa Pak, tapi seketika baban diletakkan di atas pundaknya, sehingga barek ambo pikul malah ringan ambo jinjang malah. Tapi sungguh pun barek kamu pikul ringan kamu jinjang, kok condong ia tupang tapi kok kurang batu kuat, kok sentiang capek babilai. Sedangkan insyaallah amanah ambo terima. Itu namanya orang yang berkemauan. Dia mampu dan dia berkemauan. Orang yang punya tanggung jawab dan kemauan kok ini memaknakan permintaan yang datang dari orang banyak itu adalah gerak dan takdir dari Allah. Itu hanya itu belum. Kalau orang itu punya kemampuan, basi hindak saja, kadang kalau lari dari tanggung jawab namanya. Ini kalau tahu Pak, berkewajiban untuk memberitahu kepada orang yang belum tahu. Ada satu komunitas masyarakat nanti tinggal di sini. Nampak dia awak, nampak dia orang. Iyo awak nam bisanya lari, lu ada tanggung jawab. Itu namanya individualistik namanya itu. Wak punya kemampuan pin anak muah. Nah, orang yang punya tanggung jawab ketika memang disusun jarinan 10, bertambah sabale jok kapalo, boleh air kapal buluh boleh kato kamu pakai. Iyo basa pakai kami bersama-sama, iyo diangku tibonya cerano. Membana kami. Kalau orang beragama beriman, kalau lah itu kecil orang bana, indah inyo minta segala macam, inyo memaknakan bahasanya itu adalah datang takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringannya jinjang barek nyopi kuat. Itu mah dek kerandah nantinya. Sungguh pun barek kau berpikir kok nampak condong ambo tupang capek gitu. Anda bisa keraju tidak keselesai di ambo surang. Itu yang kedua. Di samping berkemampuan, dia berkemauan. Namanya untuk itu. Tapi Bapak Ibu ada sekalian, walaupun dia mampu dan dia juga punya kemauan, cuma yang ketiga tidak ada, dia tidak jadi barang itu. Dukungan, kalau permintaan tadi. Akan itu yang sedang dosa untuk kanti-kanti wak nali mudia tekawah itu, mencari dukungan. Nah sebenarnya kalau dikaji diindang ditampi tarikh dipilih atas cie-cie nan namanya dukungan ko ndak barang dicari nyuado nan sabananya. Kalau dukungan ko dicari limu dia kata ke bawah nan marusuah mangamang dek itu apa Pak? Kunyang ko jangan sampai dek kuning, masin ko jangan sampai dek garam. Kalau lah kunyang karena kuning, lah masin karena garam, bahasa lainnya ndak asli. Ndak asli. Nah, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sejarah namanya Sirah Nabawiyah, di situ dikecian bana dan disabuikan bana. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, orang sudah mengenal siapa itu Muhammad. Sebab orang Madinah ko pai badagang ke Makkah, acoknya menangan Nabi magiakan kultum lah cara awaknya di sekitaran Masjid Haram. Nampak orang Madinah de bijaknya anak muda boleh muli manih kucinan murah. Sebab Nabi wak disebut iza tabassama, itu disebutkan dalam Quran, Nabi kalau mengecek itu mendatangkan kesejukan. Kalau ada kalimat yang keluar dari mulutnya sama dengan mutiara berjatuhan, sanang tiba di telinga orang. Sehingga rata-rata setiap orang yang pernah mendengarkan Nabi bicara, yang pernah memperhatikan uraian Nabi Muhammad SAW, pasti terkesima. Sehingga orang-orang namanya dari Madinah, kalau tiba di kampung mau cerita, di sah ada yang ada cerita engkau kau mah. Batang dan kapi ke Makkah, ada anak muda Muhammad namanya, iya wana bijaknya mengecek.
Sajua tiba di telinga, tanang tiba di pikiran. Kok pindahnya kamu di kawahan tahalan ke desa bui. Bila pergi ke Makkah lagi, disuat celai. Di bawah dia teragak dan menangah. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum Nabi pindah ke Madinah, orang Madinah sudah banyak yang kenal dengan Nabi. Lah bawa fotonya, lah bawa kodaknya. Kalau cara kini di media sosialnya, kalau kita lihat, ikut nama. Akhirnya Nabi lah viral di Madinah. Cara kininya kan viral. Siswa mah ada viral. Sehingga sudah dikenal di mana-mana. Nantuo menginginkan Dewi Lo lah kepindah kemari. Nang gaek menginginkan itu yo gaek alweda menginginkan. Nang gadis itu puluh bilolah Muhammad tu kepindah kemari. Semuanya sudah melekat. Jadi artinya apa? Muhammad secara fisik belum hadir di Madinah, tapi secara batin lah berada dalam hati rakyat Madinah. Rakyat Madinah sudah kedorong jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika orang-orang Madinah mendengarkan Nabi hijrah ke Madinah, Masya Allah, basorak kasado alahnya, alhamdulillah, nan dicari lawasu, nan ditunggulah datang, nan diinginkanlah pada pe. Yo pindah beliau tu kembali di sananya tile. Seluruh orang Madinah menyambut. Ya Nabi salam alaik. Itu kan lagu orang Madinah menyambut Nabi itu. Sana nanti sadu alahnya. Nah, ketika orang Madinah begitu senang hatinya kepada Nabi, begitu antusias menyebut Nabi, apa nanti yang doa pada itu? Betapa Nabi gampang memimpin rakyat Madinah. Maka salah satu persyaratan pemimpin itu dicintai oleh rakyat. Itu persyaratannya. Sama dengan sholat jamaah, Bu. Kalau ini maju jadi imam tu orang ibu jajoi, mayang nak kusuat tu dah. Allahu Akbar, deh pelasi itu jadi imam. Dah ada kusuat sampai sudah dah. Mengarah bayarnya di muka, dan pulang tak di semayang tu. Coba kalau yang jadi imam tu orang yang dicintai. Tadi siapa imam? Coba siapa imam tadi? Begitu. Kan khusuk solat kita di belakang. Kan begitu. Jadi kalau cinta itu sudah jatuh, hati kita sudah di dia, dan dia sudah ada di hati kita, Masya Allah, hati itulah senang. Solat khusyuk, panjang menacu ayat nabaar. Ada yang kalau itu jadi imam masaju, istirahat dan tangguang kejadian. Tapi kalau orang yang dibenci dia malah sabihi sebenarnya baca. Bila ke ruku ada wajib. Nah, Muhammad sampai di Madinah seperti itu. Orang Madinah sudah jatuh cinta sama Nabi Muhammad, nan tua, nan muda, seluruh lapisan, sehingga Nabi tidak payah dalam memimpin. Nah sekarang, wahai para caleg-caleg kawan-kawan ambo, awaklah bisa mengukur diri awak. Awak di sana orang banyak, tadi jajak orang anak. Kalau jajak orang banyak, kawak anti dari satu perlu beko pungkang nang kadapek beko. Awak bisa mengukur diri itu. Nah sekarang permasalahannya adalah, apakah sebagai tempat untuk melakitkan cinta? Jajuk orang kawak, sayang orang kawak. Apa itu? Perilaku. Akhlakul karimah. Mulik manik, kucing dan murah. Atau itu disiko. Sebab khairukum wasanu khuluqan. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ukuran elok ndak elok awak, ndak dia daging tabah dah. Kalau dia daging tabah, tentu orang enggak puak paling elok. Kalau dah mensaji, siapa paling elok wah kalau daging. Rupanya enggak. Makanya enggak puak kuri dalam kehidupan manusia tidak jadi ukuran. Wahai para gemuk, jangan terlalu bergembira dengan gemukmu. Karena manusia bukan masalah gemuk. Wahai yang kurus, jangan terlalu bersedih hati karena kamu kurus. Karena dalam hidup manusia bukan kurus. Disuruh kayak gini, bonati walaupun ketek bentuk aku enggak masalah dok. Sebab manusia tidak ada puak nak kurinya dok. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Nak ada puak dok. Ayo, kalau ukuran daging enggak puak, jawi namanya, kabau namanya. Tentu kita tidak mau disamakan dengan itu. Nah, kembali kita kepada yang tadi. Bapak Ibu hadirin sekalian, kenapa Nabi Muhammad itu diinginkan, dicintai oleh orang? Karena perangnya sangat elok.
Nah, seketika pasang tiba di kedua Nabi, lama sedanya mairi lagi. Kenapa? Karena dapat dukungan dari orang banyak. Karena itu yang dukungan tadi. Dapat dukungan. Alhamdulillah. Seketika ada pengumuman Nabi Muhammad diangkat jadi wali kota Madinah, bahkan negara Madinah Muhammad memimpin, semuanya sujud syukur. Nah, itulah tanda-tanda elok tu. Tapi kalau menyumpah di palasi nyolong, itu tidak boleh tu. Sebab di dalam hidup ini, Bu, yang menjadi ukuran utama itu apa? Hati. Maka nawak nalama hati, minum awak nan sajua hati. Kalau hati kita sudah tenang, sudah nyaman, dunia ini indah. Jadi keindahan itu kan bukan terletak di situ, tapi di siko. Bukan di sana, tapi di sini. Ah, kan gitu. Kalau apa kayu rapuh, apa? Payu rapuh. Payu rapuh. Itu Singkarak terlihat indah di sana itu. Kayak kuali, seluruh tepinya, waduh, indahnya Singkarak. Kadang tu kata orang berpanik-panik sasa angok pi mencari keindahan saja. Bukan main indahnya. Nah, siapa yang mengatakan indah? Orang yang naik ke puncak Payu Rapuh itu hatinya senang. Coba orang sakit gigi situ. Bangkak sekadang tanta pipinya sebelah. Itu indah tu. Jangan ngecek orang yang lampang ni kau je. Sakit kau aja. Bangkak. Nah, bangkak lah. Jangan mencari Singkarak menjadi indah lah. Malintih sewak di mukanya ayam saja kukuk sana nyuk aja tu. Sakit gigi di barang panjang sampai ke pasar Ba'a mengajar ayam. Dia sakit gigi. Jadi sebenarnya perkara hati. Inilah Bapak Ibu hadirin sekalian. Bagaimana kita merebut dukungan? Ndak lendak tidak dolah. Ba'a perilaku aku elok. Tapi kalau panjang tangan acok bawaikan, panjang kaki acok langkah. Tidak ada dah. Kalau Buya Hamka mengatakan itu agar kamu disenangi oleh orang banyak, jadilah kamu kok datang mengenapi, kalau pergi mengganjili. Apa yang kasihnya itu? Datang menggenapi, pergi mengganjili. Kalau datang wak sanang orang de, alhamdulillah tibolonyo. Bandak kesanang orang le, selapau orang awak ambayan. Wah, lah tibonya alhamdulillah. Ada lu sekali lemah. Bilolo lah. Tentu senang orang. Alun nuju jela galak dulu bawalah datang. Senang orang kamapai. Ada tu titian menjalankan masaji. Pola rancak inyo lo no bangun. Si anu sakit inyo nampi mencaliak dulu. Si anu meninggal inyo nampi menyangguak dulu. Bercapek kaki, beringan tangan. Si anu meninggali tahu celiwak. Kerinyo lah dulu situ. Tentu dia disayang oleh masyarakat. Tapi kalau sebaliknya nanti jadi, awak adalah manusia, kalau namanya itu almarhum Buya Duski Masan mengatakan manusia jilatang, siapa mendaki kayaknya kata. Selama tinggal di situ, sekurangnya ayam orang cik hilang sari. Nah, kamu ada orang sari. Aman calik lo tentu nak masuk. Tentu tidak masuknya. Jadi sebenarnya al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin itu adalah kaca bagi orang mukmin lainnya. Itu yang paling pokok dasarnya Pak dan Ibu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Hendaklah kamu memperhatikan dirimu. Di masa jawab berada, apapun profesi awak, tanya diri. Lebara kuni lewat di orang banyak bisa awak bagi nilai. Yang murah sampai kali-kalinya. Hampir sepadang panjangnya sakit itu orang kawak. Itu nanduan awak tidak selesai. Dia makin banyak orang mengecewakan awak jelek, itu menentukan nama awak nan jelek itu. Tak mungkin dosa kabur sekolahnya orang salah, awak senang betul seorang. Tak ada itu. Sebab la tattafiqu ummati fid dhalalah. Orang banyak tidak akan mungkin sepakat untuk berdusta. Jadi kalau umpamanya orang 10 9 mengecewakan awak jahit, awak seorang mengecewakan awak nandak jahit, jahit. Tapi kalau 3 mengatakan kita jelek, tetapi
7 mengatakan kita baik. Itu baik kita itu. Dan 2 kan tidak selesai itu. Nah, mungkin tidak bayan minumnya tadi bisa saja tuh. Nah, gara-gara itu. Jadi ukurannya adalah kita berkaca kepada orang lain. Makanya supaya wak nampak dewak diri awak mulai kepala sampai ke kaki, kan kita harus pergi ke depan kaca. Dicari doa tuh. Bahan awak. Kaca akan memberitahukan kepada kita bagaimana hidung kita, bagaimana mata kita, bagaimana pipi awak, bagaimana badan awak. Tanpa ada kaca kita tidak akan pernah melihat hidung kita. Tanpa kaca kita tidak akan pernah melihat bibir kita. Tak kok panjang bibir lu tahu nampak. Tanpa kaca kita tidak akan pernah melihat telinga kita. Kacalah yang berjasa menginformasikan ke kita bagaimana kita yang sesungguhnya. Lalu siapa kaca dalam hidup? Orang banyak. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin menjadi kaca bagi orang mukmin lainnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, berusahalah agar pantulan dari kaca-kaca yang banyak itu adalah pantulan yang baik. Bamulik manilah baku cindan murahlah. Nan kuriak kundi, nan merah sago, nan bayak budi, nan rancak baso, insyaallah. Nah, kalaulah ada dukungan, ada lo kemampuan, namuah lo baru jadi barang itu. Jadi ada kemampuan, ada kemauan, dan ada dukungan. Apa menginginkan kalau dukungan kau harus asli. Jangan sampai kunyang kau dek kuni. Hanya seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, jangan kau angkat orang yang minta untuk diangkat. Tapi jangan pula kau tunjuk orang yang tidak mau jika kau tunjuk. Kenapa? Karena kalau orang meminta supaya diangkat, nanti kau akan sengsara dibuatnya. Pasti ada udang di balik batu. Tapi apabila orang itu tidak mau, kau tetap paksa, maka kau akan payah dibuatnya. Ini nama kerajaan. Bagus Pak, iya bukan tak nama dulu. Itu jadinya. Ngari pasal jambo. Nah, oleh karena itu siapa? Yang kita minta adalah yang amanah. Siapa itu orang amanah? Yang tidak pernah meminta, tidak pernah berkehendak, tetapi apabila boleh ayah kapal muluh boleh kata kamu papai basuh pakai orang sekampuang, ayo carano kangkunyo membana kami panang jauh kami layangkan panang dekat metukiakan ndak ada nale nampak di kami dah. Lalu dengan hati yang bersih dan pemikiran yang suci, kalau serupa itu bana, insyaallah sehingga barek ambo pikir malah ringan ambo jenjang. Tapi sungguh pun barek ambo pikir ringan ambo jenjang, kok kurang tolong tu kuat capek, kok condong tolong tu pang capek. Aku orang amanah namanya. Orang amanah, dia memaknakan kesepakatan orang menunjuk dia, kesepakatan orang memilih dia adalah takdir dari Allah. Aku nama orang amanah. Jadi dia tidak apa-apa. Dia anggap itu adalah sebagai satu ibadah. Itu Bapak Ibu hadirin, ditakdirkan oleh Allah kehidupan kita adalah seperti itu. Makanya dalam falsafah kehidupan kita, kok pakaknya nan pas untuk ini adalah malapeh badie. Kok butuhnya nan pas diagian kayaknya pamui lasuang. Sabok kalau lah orang butuh mambai lasuang, insya Allah tidak kata cabuak. Dipaluinya dia dadak mungko itu galak ini. Kok lumpuhnya nan pas diagian karajo kayaknya pauni rumah mengaji ayam bagai. Sebab kalau lah selumpuh disuruh mau nyi rumah, insya Allah nak kapi kamar-kamar. Nyusor orang kadangnya kamar tu, duduk di situ. Maka baik. Berkesan tiang orang waktu. Kok bodohnya ada karajorinnya suruh-suruh. Ambali garam, ambali kangkariang. Tunggu dia pak beli rokok, gifti satu. Habis itu tanya pak beli rokok dia pak je. Kau itu. Kau bializan suruh dia rokok, mamu ada. Nan pandai sampai batanya sancang orang wak. Pakak pula pribadi. Lumpuh punya rumah. Bodoh suruh-suruh. Nambutuh pamwila suang. Masya Allah, sancang falsafahnya. Nah, kalau lah bantu itu, tiba permato di kapuak-kapuaknya digarih makan paek, salamek negari kopan.
Hendaknya di samping orang lain, awak juga meninjau diri awak. Seperti itu. Nah, salah satu di antara yang disampaikan oleh agama, orang yang ditunjuk harus komunikatif, itu bahasa kerennya. Kalau bahasa agamanya, tabligh. Komunikatif. Kalau ditunjuk sebagai seorang pimpinan, inyo kacok tampil muka orang banyak, kamu nyampe niko, kemana orang niko, inyo saya gagok. Tentu ada nusa saya, sihan menunjuk aku kecil orang. Jangan tertunjuk orang gagok. Cik kawan. Serupa itu. Jadi Bapak Ibu hadirin, mungkin seketik banyak do kaitan juk nang kawak hadapi. Mari kita maindang menampi darih, kan banyak kawan-kawan kita, untung lebih amu hanya seorang. Hendak sialang ke ditunjuk dan mintalah restu kepada Allah, bermusyawarah kiri kanan kata ke bawah, sehingga pilihan waktu menjadi batu-batu tapi itulah Pak dan Ibu. Dari Solo ke Padang Sebusua, tiba di situ hari pagi, dewa katu isyan dalam masuk tentu mengaji langsung berhenti. Demikian saja. Dan akhirul kalam, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.